Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nada dengan NIM C2401201013 dari MSP 57 IPB. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengolah dan menganalisis data panjang dan lebar ikan untuk mendapatkan distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang dan bobot serta faktor kondisinya. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah mengubah panjang total yang awalnya sentimeter menjadi milimeter dengan cara mengalihkan 22 ini, mengalihkan data dengan 10. Kemudian mencari jumlah datanya, jumlah N-nya, dengan cara sama dengan count, kemudian kita blok saja datanya, enter. Untuk mencari nilai maksimumnya, max, blok, enter. Minimumnya, min, blok lagi, enter. Setelah itu kita mencari jumlah kelas dengan cara 1 ditambah 3,32 dikali log, masukkan N-nya. Enter. Kemudian, sesuai aturannya, kita harus membulatkan jumlah kelas ini ke atas, berarti menjadi 9. Setelah itu mencari wilayah dengan cara mengurangi nilai maksimum dikurang minimum. Untuk lebar kelas, dengan cara wilayah dibagi dengan jumlah kelas. Ini jumlah kelasnya, kita masukkan. Enter. Untuk jarak kelasnya, kita membutuhkan nilai NST. Karena data yang kita miliki tidak ada angka di belakang koma, jadi nilai NST-nya, nilai satuan terkecilnya adalah 1. Kemudian baru kita bisa mencari jarak kelasnya, yaitu dengan cara sama dengan lebar kelas ditambah NST-nya. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai-nilai berikut ini. Dengan cara dimulai dari SKB, kita masukkan nilai minimumnya, yaitu 200. Terus untuk SKA-nya dengan cara sama dengan SKB ditambah lebar kelasnya, yaitu 10. Nah, agar kita bisa membuatnya sesuai dengan jumlah kelas, yaitu 9, jadi data ini, data lebar kelasnya, kita string dengan cara mengklik F4. Enter. Setelah itu, kita mencari lagi SKB-nya ini untuk yang kelas yang kedua, dengan cara sama dengan SKB awal ditambah jarak kelas yang kita miliki, yaitu 11. Kemudian jangan lupa kita string dengan cara klik F4. Karena jumlah kelas yang kita miliki adalah 9, maka kita tarik saja ini sampai berjumlah 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik, setelah itu, ini juga kita tarik, bisa dengan cara mengklik ini 2 kali, tanda plus, seperti ini. Untuk mencari SK-nya, yaitu dengan formula sama dengan SKB, tanda dan, minus, kemudian kita masukkan nilai SK-nya. Ini juga sama, kita tarik ke bawah. Untuk nilai BKB-nya, kita bisa menggunakan rumus SKB dikurang setengah
dikali NST yang kita punya. Nah, jangan lupa NST-nya ini kita string. Nah, kita tarik lagi ke bawah. Untuk BKA-nya sama, tapi kita menggunakan data SKA dan ininya plus. Kemudian setengah dikali NST dan jangan lupa di string. Enter. Kita tarik lagi ke bawah. Untuk BK-nya sama seperti SK tadi, formulanya ini. Dan masukkan BKA-nya. Nah, sudah. Tarik lagi ke bawah. Untuk nilai XI, kita bisa mencarinya dengan cara sama dengan SKB ditambah SKA, tutup kurung, dibagi dengan 2. Tarik lagi. Untuk mencari frekuensi total, kita bisa blok ini dulu, terlebih dahulu, terus klik sama dengan, masukkan rumusnya, frekuensi. Kemudian, kita blok data panjang, dan sesuai dengan formula, yaitu kita harus memasukkan titik koma, kemudian kita masukkan data SKA. Tutup kurung, enter. Mohon maaf, sebelum kita mengklik enter, kita ulangi lagi. Ini tadi sama dengan frekuensi. Kemudian masukkan data, titik 2, masukkan data SKA. Nah, kemudian sebelum kita klik enter, agar datanya sampai untuk ke jumlah kelas yang terakhir, yaitu dengan cara ctrl, shift, kemudian baru klik enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai FI totalnya. Ini kita rapikan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita bisa membuat grafiknya, histogramnya, dengan cara klik insert, kemudian pilih yang ini. Kita geser terlebih dahulu, bawah saja. Nah, kemudian klik kanan, select data, klik add. Nah, ini series value-nya. Kita pilih tanda ini, kemudian ke FI, masukkan FI totalnya. Enter. Oke, kemudian kita klik edit, masukkan data dari SK-nya. Enter. Oke, setelah itu klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan histogram dari distribusi frekuensi panjang. Kemudian kita akan merapihkan histogram ini dengan cara klik plus. Di sini kita hapus grid lines-nya. Ini juga kita hapus. Kemudian kita klik axis title-nya. Setelah itu, kita rapihkan dulu. Ini klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa pilih ini, fill. Kita klik no fill. Kemudian di sininya solid line. Warna hitam, jangan lupa. Ini kita bisa ganti jadi 1 PT. Nah, sudah. Begitu pula dengan yang di sini.
no fill, solid line, warna hitam, dan PT-nya 1. Nah, selanjutnya kita klik histogramnya. Sesuai aturan IPB, biasanya yang digunakan adalah warna hitam. Oleh karena itu, kita mengklik solid fill, warna hitam. Nah, sudah. Kita beri axis title-nya. Di sini itu adalah frekuensi total. Satuannya individu. Kemudian yang di sumbu X-nya, kita bisa tulis selang kelas, karena ini nilai SK-nya. Satuannya milimeter. Selanjutnya kita rapihkan histogramnya dengan cara yang kita klik no fill, no line. Nah, kemudian kita ubah format tulisannya menjadi Times New Roman ukuran 12. Kita cek ukuran 12. Dan jangan lupa diubah warnanya menjadi warna hitam. Nah, di sini sudah didapatkan tabel distribusi frekuensi panjang beserta histogramnya. Baik, selanjutnya kita akan menghitung hubungan panjang dan bobot ikan. Kita ke slide selanjutnya, ke sheet selanjutnya. Nah, di sini sudah ada panjang total ikan dari satuan mm dan bobot ikan satuannya gram. Ini tadi datanya kita ambil dari data distribusi frekuensi panjang, kita copy paste ke sini. Kemudian kita akan menghitung nilai-nilai sigma tersebut. Yang pertama, kita akan menghitung nilai sigma X-nya dengan cara sama dengan, kita sebelum menghitung nilai sigma, kita harus mencari nilai log dari panjang dan juga bobot ikan. Caranya, kita tambahkan dulu log tabel lognya. Di sini adalah log L karena panjang. Ini jadikan X. Dan di sebelah sini tabel log W sebagai Y. Nah, ini bisa kita geser saja ke sebelah sini. Nah, kita rapihkan terlebih dahulu. Ini. Kita rapihkan ulang. Nah, ini juga. Oke, sudah. Di sini kita bold dulu. Center. Nah, untuk mencari nilai log dari panjang total, yaitu dengan cara sama dengan log nilai panjang totalnya kita masukkan. Enter. Kemudian kita tarik ke bawah dengan mengklik ini 2 kali. Nah, sudah. Kemudian untuk mencari nilai log W-nya sama dengan log
Bobot ikannya kita masukkan. Enter. Nah, kita menggunakan 4 angka di belakang koma. Nah, sudah. Selanjutnya, jika sudah mendapatkan nilai log W dan log L, kita bisa menghitung sigma dari X, Y, dan seterusnya. Ini sama dengan sum, masukkan datanya. Kemudian, cari untuk Y-nya, sum, masukkan data log W. Oke. Untuk mencari sigma X kuadratnya, bisa menggunakan formula sama dengan sum SQ. Blok seperti tadi, tekan Ctrl Shift, tanda panah ke bawah. Enter. Ini juga sama, sum, kemudian klik sum SQ, blok datanya, enter. Untuk mencari sigma XY, menggunakan rumus sum product, masukkan data L, log L, kemudian ketik titik koma sesuai dengan di Excel-nya, dan masukkan log W-nya. Enter. Nah, setelah itu kita akan mencari X bar dengan cara average. Masukkan data X-nya. Enter. Y bar-nya juga sama. Dengan cara average. Masukkan. Enter. N-nya sama seperti sebelumnya, menggunakan rumus count. Kita pilih yang data log L-nya saja. Ctrl, Shift, tanda panah ke bawah, enter. Nah, ini kita rapikan terlebih dahulu. Nih. Biar 4 angka di belakang koma. Nah. Sudah. Kemudian, kita mencari nilai base slope-nya dengan rumus sama dengan kita masukkan sigma XY minus buka kurung 2 kali 1 per jumlah data tutup kurung dikali sigma X dikali sigma Y tutup kurung 2 kali dibagi dengan buka kurung kita masukkan nilai sigma X kuadrat dikurang, sebentar, ini tadi hanya satu saja. Buka kurung 2 kali, 1 dibagi datanya, jumlah data, tutup kurung dikali dengan sigma X ini, yang dikuadratkan. Tutup kurung 3 kali. Oke. Sebentar, kita cek terlebih dahulu rumusnya. Oke. Sepertinya ada yang keliru sedikit. Sebentar. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari base slope-nya. Kemudian, kita akan mencari nilai A, intercept-nya, dengan cara sama dengan Y bar, kita masukkan.
minus, buka kurung, B, nilai B yang sudah kita dapatkan, dikali nilai X bar. Tutup kurung, enter. Nah, kita rapikan lagi. Untuk antilognya, karena nilai A yang kita dapatkan ini belum sesuai dengan regresi linear, kita perlu mengantilogkan dengan cara sama dengan 10 pangkat A-nya kita masukin. Enter. Ini. Nah, ini merupakan nilai antilog dari A. Setelah mendapatkan nilai B, A, dan antilog, kita bisa membuat persamaan W-nya, yaitu sama dengan 0,0000001. Sesuai dengan nilai antilog ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terus, L. Pangkat B-nya kita masukkan. B yang kita dapatkan adalah 3,4263. Oke, sudah. Kita rapikan lagi. Nah, ini adalah nilai yang kita dapatkan. Kemudian kita lanjut ke interpretasinya. Kita buat interpretasi. Berarti berdasarkan nilai B dan A yang kita dapatkan, interpretasinya yaitu setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 3,4263. Nah, ini merupakan interpretasi dari hasil yang kita dapat. Jadi, setiap pertambahan satu satuan panjang itu akan mempengaruhi bobot sebesar 3,4263 sesuai dengan nilai B yang kita dapatkan. Selanjutnya, kita akan membuat tabel sidik ragam total dengan cara kita mulai dari mencari nilai DBR-nya. Dan nilai DBR-nya itu 1. Untuk DBT-nya sama dengan N min 2. Yang ini DBS-nya, maaf ini sepertinya salah tulis. Di sini DBS, yang di sininya DBT. Nah, untuk mencari nilai DBT-nya sama dengan N dikurang 1. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai JK-nya. Dimulai dari JKR, yaitu dengan rumus sama dengan nilai B yang kita dapat dimasukkan, dikali, buka kurung 2 kali, sigma XY kita masukin, dikurang, buka kurung lagi 2 kali, 1 per jumlah data, tutup kurung, dikali sigma X, dikali sigma Y. Kemudian kita tutup kurung sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai JKT-nya terlebih dahulu dengan cara sama dengan masukkan sigma Y kuadrat yang kita dapatkan, dikurang, buka kurung 2 kali, 1 per jumlah data, dikali dengan nilai sigma Y ini, kita kuadratkan. Tutup kurung 2 kali. Nah, untuk mencari nilai JKS, kita tinggal mengurangkan nilai JKT dikurang JKR. JKT dikurang JKR. Nah, ini merupakan nilai JK-nya.
Kemudian kita akan mencari nilai KTR dengan cara sama dengan JK dibagi DBR. Sama untuk DBS juga, untuk KTS juga sama dengan JKS dibagi DBS-nya. Selanjutnya kita akan mencari F hitung. F hitungnya ini dengan cara KTR dibagi KTS. Kemudian untuk F-step, rumusnya FIN-V. Karena kita menggunakan probability-nya itu 95%, otomatis di sini kita masukkan 0,05. Masukkan DBS-nya, DBR-nya, baru DBS-nya. Tutup kurung, enter. Kemudian, kita akan lanjut ke nilai R-nya. Ini, kita R-nya yaitu sama dengan nilai JKR dibagi JKT. Nah, sudah. Kita rapikan ini terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita bisa mengambil kesimpulan dari nilai-nilai yang kita sudah dapatkan di tabel sidik ragam. Yaitu berdasarkan, sebentar kita rapihkan dulu ini supaya 4 angka di belakang koma. Berarti kesimpulan yang bisa kita ambil adalah berdasarkan SK 95% didapatkan F hitung itu lebih besar dari F tabel. Maka hipotesisnya adalah H1 yang artinya panjang mempengaruhi bobot serta didapatkan juga nilai R kuadratnya sebesar 0,9185 dengan tingkat hubungan yang sangat kuat. Oke, enter. Ini kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, sudah. Bentar. Nah, selanjutnya, ini kan kita dapatkan tadi adalah F hitungnya lebih besar dari F tabel. Bisa dilihat F hitungnya lebih besar dari F tabel, dan nilai R yang kita dapatkan ini 0,9, yang menunjukkan tingkat hubungan yang sangat kuat. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis lanjutan, yaitu dengan cara uji T. Uji T ini kita cari dengan cara
mencari nilai SB kuadratnya terlebih dahulu dengan rumus sama dengan KTS. Kita bagi dengan sigma X kuadrat. Yang ini. Kita kurang. Buka kurung 2 kali. 1 dibagi jumlah data. Tutup kurung. Dikali. Buka kurung lagi. Sigma X yang dikuadratkan. Tutup kurung. 3 kali. Oke. Enter. Nah, di sini kita sudah dapatkan nilai SB-nya. Terus SB kuadratnya, kita mencari nilai SB-nya dengan cara SQRT. Masukkan datanya. Enter. Jadikan 4 angka di belakang koma. Untuk mencari T hitung dengan formula ABS. Buka kurung 2 kali. Masukkan nilai B-nya. Dikurang 3. Tutup kurung dibagi dengan nilai SB yang tadi sudah kita dapatkan. Kemudian tutup kurung. Enter. Kemudian untuk mencari nilai tetap, kita bisa menggunakan sama dengan in V, masukkan probability-nya 0,05, dan derajat bebas sisanya itu 169. Enter. Ini kita rapihkan kembali. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan berdasarkan SK 95%. Sebentar. Kita beri space dulu saja terlebih dahulu. Nah, kita masukkan. Berdasarkan SK 95% didapatkan T hitung itu ternyata lebih besar daripada T tabelnya, maka hipotesisnya adalah H1. Yang artinya pola pertumbuhan ikan bersifat alometrik positif. Karena kenapa alometrik positif? Karena nilai B yang kita dapatkan tadi ini itu lebih dari 3. Alometrik positif atau pertambahan bobot lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan panjang. Oke, ini sudah mendapatkan kesimpulannya. Nah, setelah itu kita akan membuat grafiknya, scatter plot-nya, dengan cara insert, scatter, pilih yang biasa. Sebentar, hapus dulu. Kita buat di sebelah sini saja.
Bentar, kita cek terlebih dahulu T hitungnya tadi. Insert, scatter, select data, kemudian kita akan memasukkan data data tadi dengan cara klik add. Kemudian kita masukkan untuk series X-nya ini menggunakan panjang total. Ini. Nah, enter. Sedangkan untuk nilai Y-nya, itu kita menggunakan bobot. Enter. Ini kita klik OK. Nah, di sini kita sudah mendapatkan grafiknya. Kemudian kita rapikan terlebih dahulu sesuai dengan aturan IPB. Dimulai dari klik ini. Kita hapus chart title-nya. Kita pilih, ini kita hapus juga grid lines-nya. Kita pilih trade line. Ini kita checklist, ini kita pilih trade line. More option. Kita pilih di sini power. Kemudian scroll ke bawah sedikit, kita klik ini, display-nya. Nah, di sini akan muncul persamaannya dan R kuadratnya. Kemudian kita akan klik ini, klik garisnya. Nah, kita pilih solid, color-nya hitam, dan dash type-nya ini yang garisnya nggak putus-putus. Sudah. Setelah itu, kita rapihkan kembali nih grafiknya. Kita mulai dari sini, seperti yang sebelumnya. No fill, solid line, warna hitam sudah. Ininya 1. Begitu pula dengan yang di bawahnya. No fill, solid line, hitam, dan ininya 1 PT. Jangan lupa kita beri axis title-nya ini keterangan, yaitu bobot ikan. Ini dalam satuannya gram. Sedangkan yang di sumbu X-nya ini, mohon maaf, di sumbu X-nya ini adalah panjang total. Satuannya adalah milimeter. Setelah itu, kita ini klik no fill, ini juga no line. Kemudian kita ganti ini menjadi Times New Roman seperti sebelumnya dan berukuran 12, berwarna hitam. Nah, jika sudah mendapatkan seperti ini, kita geser saja ini ke sebelah sini. Dan kita ganti sesuai dengan yang kita dapatkan. Tadi kan kita menghitung HPB. Jadi di sini W, di sininya adalah 0,0000001. Sama seperti ini nih, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini kita ganti huruf L
Sudah. Terus kita tambahkan jumlah data kita, yaitu adalah 171. Nah, kita geser lagi. Nah, di sini kita sudah mendapatkan interpretasi dari nilai-nilai sigma yang kita hitung, tabel sidik ragam beserta interpretasi dan kesimpulannya, serta uji T beserta kesimpulannya. Dan di sini juga sudah ada grafik dari hubungan panjang dan bobot yang kita miliki. Selanjutnya kita akan ke faktor kondisi. Nah, di sini kita copy lagi seperti tadi datanya, kita taruh di sebelah sini. Nah, untuk mendapatkan nilai SKB, SKA, serta SK, kita bisa mengambilnya di sheet DFP yang sudah tadi kita hitung. Kita blok saja. Copy. Nah, ketika akan dipaste di sini, klik pastenya values biar tidak berubah. Nah, FI ini juga kita dapatkan dari sheet DFP yang tadi kita sudah hitung. Sama seperti tadi, copy, paste value. Nah, sudah. Kemudian, untuk mendapatkan nilai-nilai FK rataan dan STDF, pertama kita ambil dulu nilai B dan A serta antilog yang sudah kita dapatkan dari sheet HPB. Kita copy, kita paste di sini dengan cara seperti tadi, paste value. Nah, di sini kita sudah dapat B, A, dan antilognya. Ini kita ganti jadi number. Nah, sudah. Ini kita rapikan kembali. Oke. Untuk mencari FK rataan, kita ini membutuhkan faktor kondisinya. Jadi di sini kita akan menambahkan tabel faktor kondisi. Oke, ini kita geser saja. Nah, sudah. Nah, sudah. Kita cari faktor kondisinya terlebih dahulu. Dengan cara sama dengan, terus kita masukkan bobot ikannya. Kemudian dibagi dengan buka kurung, antilog, kita string, kemudian dikali, buka kurung, dikali dengan L-nya. Setelah itu kita pangkatkan dengan nilai B-nya. Tutup kurung. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari faktor kondisi untuk data yang pertama. Yang ini juga jangan lupa kita string, klik F4. Nah, kalau sudah kita string, ini kita jadikan terlebih dahulu 4 angka di belakang koma. Dan kita tarik ke bawah. Nah, sudah.
Mohon maaf, tadi kita lupa mengurutkan datanya. Kita urutkan terlebih dahulu data ini. Jadi kita hapus terlebih dahulu ini. Nah, kita urutkan terlebih dahulu data yang kita punya ini. Dengan cara membloknya. Sort and filter. Custom sort. Kita pilih dari yang panjang total yang milimeter. Small to largest. Oke. Nah, sudah. Setelah itu baru nih kita bisa memasukkan faktor kondisinya. Seperti rumusnya tadi, sama dengan bobotnya, bobot, dibagi dengan buka kurung, anti-lock, di string, kemudian dikali L-nya kita masukkan, dipangkatkan dengan B. Tutup kurung. Jangan lupa di string. Nah, kemudian ini kita tarik ke bawah. 4 angka di belakang koma. Mohon maaf, sepertinya ada yang sedikit keliru. Kita ulangi terlebih dahulu. Sama dengan nilai ini, bobot, anti-lock kita masukkan, string, dikali L-nya, kemudian pangkat, B-nya kita string, enter. Nah, oke. Sudah. Selanjutnya, kita bisa menghitung FK rataan dan STDF-nya. Kita geser terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita mencari FK rataan dan STDF-nya dengan cara kita terlebih dahulu mengelompokkannya berdasarkan nilai SK yang kita miliki, agar FK rataan dapat mudah dihitung. Jadi sini dari SK yang pertama, jumlah yang pertama itu 200 sampai 210. Kita bedakan warnanya dari 200 sampai 210. Nah, sampai di sini kita beri warna orange. Kita ganti warna kuning saja. Nah, setelah itu 211 sampai 221. 211 sampai 221. Nah, di sini kita beri warna biru. Setelah itu 222, 232. 222 sampai 232. Nah, kita beri warna hijau. Setelah itu 233, 243. 233 sampai 243. Sampai sini. Kita beri warna ini saja. Nah, kemudian lanjut lagi 244, 254.
244, 254. Berarti sampai di sini. Kemudian kita beri warna lain lagi, warna abu misalnya. Kemudian tadi sudah sampai sini 255 sampai 265. 255 sampai 265. Nah, kita beri warna ini saja, biru. Kemudian 266 sampai 276. 266 sampai 276. Ini ya, sampai sini. Kemudian kita beri warna lagi. Nah, 277, 287. Ini hanya satu, kita beri warna orange saja. Dan yang terakhir ini juga cuma satu, jadi kita tidak usah beri warna. Nah, untuk FK rataannya, kita bisa menggunakan average. Kita copy. Nah, kemudian kita string nih datanya. Klik F4. Nah, kemudian sama, selanjutnya juga. Kita string. F4, bentar. Nah, karena berhubung data ini cuma satu, frekuensinya jadi kita langsung masukkan saja ini. Begitu pula dengan data yang ini, kita masukkan data yang ini. Nah, kita selanjutnya akan menghitung STDEV-nya. Karena ini frekuensinya cuma satu, jadi di sini STDEV-nya adalah 0. Kemudian ini kita blok, terus tarik ke sini. Nah, karena tadi di sini sudah kita string, di sini kita ubah average-nya menjadi STDEV. Enter.
Nah, sudah. Setelah itu tinggal kita buat grafiknya saja. Insert, chart. Nah, kemudian kita select datanya. Add. Ini kita masukkan namanya. FK total. Terus, kemudian series X value-nya adalah nilai X, nilai SK, dan nilai Y-nya ini adalah nilai dari FK rataan. Kita blok. Kemudian kita klik OK. Di sini kita klik OK. Kemudian kita rapihkan. Di sini grid lines-nya kita hapus, error bar-nya kita checklist. Nah, kemudian karena kita hanya membutuhkan yang vertikal, yang garis horizontalnya ini kita hapus saja. Mohon maaf, sepertinya ini ada sedikit salah ya chartnya. Kita buat ulang. Select data, add. Ini kita masukkan data SK-nya. Nah, selanjutnya kita membuat grafiknya. Chart. Kita sebentar. Chart. Select data. Kita pilih ini FK total. Masukkan nilai SK. Dan nilai FK rataan. Kemudian klik OK. Oke. Nah, selanjutnya kita hapus grid lines-nya, error bar-nya kita checklist. Kemudian kita lanjutkan ke error bar sini, more option. Ininya kita pilih custom. Kita masukkan yang positifnya ini adalah nilai dari stdef. Yang negatifnya juga. Kita klik OK. Nah, karena kita tidak membutuhkan ini yang horizontalnya, jadi kita hapus saja. Mohon maaf. Ini pertama kita hapus terlebih dahulu yang horizontalnya.
Nah, baru kita ke error bar. More option. Custom. Specific value. Masukkan seperti tadi. Negatifnya juga. Klik OK. Kemudian kita rapihkan ini. Format axis. No fill. Terus solid line. Kemudian warna hitam, ini juga satu. Kita hapus, no line. Dan ubah menjadi Times New Roman. Ukuran 12. Tadi di sini kita lupa untuk mengganti kita pilih ini, kita ganti dulu ke number. Kita pilih ini adalah ini. Nah, add. Dah, kemudian kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Nah, sudah selesai. Baik, berikut merupakan tutorialnya. Sudah selesai, kita mendapatkan grafik DFP, HPB, dan juga FK. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.